di suatu tempat bernama The Realm of Celestial. Anjay. Ya, gue sebut alam celestial aja lah biar gampang. Nah, tempat ini tuh wes gak tahu ini di mana. Mau wulip lah pokoknya. Wow. Intinya alam celestial ini tuh sebuah alam yang punya kehidupan yang seimbang dan teratur gitulah. Nah, cuman ya, meski kehidupan di sana itu seimbang banget ya, bukan berarti alam celestial ini tuh nggak punya ancaman sama sekali. Di sana itu ada sebuah ramalan. Kalau suatu saat itu bakal ada sebuah kejadian yang namanya itu The Final Twilight. Anjay. Ya, The Final Twilight ini tuh gampangannya tuh kayak kiamatnya alam celestial gitulah. Dimana alam celestial ini diramalin bakal hancur dan diratain sama para harbinger, sekumpulan makhluk yang merupakan simbol kehancuran dan bisa ngelap semua kehidupan di alam semesta. Nah, karena ramalan itu ya, jadinya para makhluk yang hidup di alam celestial ini, atau sebutannya mereka ini tuh para celestial. Ya, para celestial ini berusaha buat ngasih perlawanan ke para harbinger, buat berusaha matahin ramalan itu. Ya, biar ditunda gitulah kiamatnya. Nah, para celestial ini punya kekuatan buat bisa nyerap kekuatan astral. Ya, kekuatan astral ini gampangannya tuh kayak energi kosmik gitulah. Energi langit, energi bintang gitulah. Wes sembola. Dan dengan kekuatan astral itu, selama bertahun-tahun, mereka ini berperang melawan para harbinger buat berusaha matain ramalan The Final Twilight. Nah, di antara para celestial ini, hiduplah Johnson. Ya, bisa dibilang dibandingin sama celestial yang lain, ya ini yang paling biasa. Ya, nggak kuat-kuat amat, nggak lemah-lemah amat. Ya, biasa-biasa aja lah. Biasa aja. Kayak NPC gitulah. Ya, si Johnson ini cuma bisa nyerap energi astral yang lebih sedikit dibandingin sama celestial yang lain. That's kind of small. Ya, tapi ya meski begitu, si Johnson ini tetap ikut berjuang bareng sama celestial yang lain buat mempertahankan alam celestial. Anjay. Tetegoy. Sampai pada suatu ketika, itu ada kejadian yang namanya itu Battle of the End. Anjay. Ya, ini tuh sebuah perang gede gitulah yang bakal nentuin kelangsungan kehidupan di alam celestial. Wis perang akhir zaman lah. Kalau semisal mereka ini kalah ya, berarti ramalan The Final Twilight ini beneran kejadian. Alam mereka hancur, buyar. Nah, cuman kalau semisal mereka ini bisa menang, nggak tahu mereka ini bisa menang atau enggak. Soalnya ya di saat itu para harbinger ini nyerang alam celestial dengan jumlah pasukan yang gak ngotak. Wis all in lah. Dan saking gedenya pertempuran itu ngebikin banyak celestial yang moka di perang itu. Dan pihak celestial ini berada di ujung maut. Wis hampir kalah lah. Nah, di saat itu si Johnson ini mikir, kalau semisal ya dia ini ikut nyerang lewat depan kayak para celestial yang lain, ya dia ini pasti bakal ikutan mokat. Apalagi dia ini kan gak seopis celestial yang lain. Wis dia ini mikir gitulah. Dan setelah dia ini mikir panjang, dia ini kayak dapat hidayah. Kalau dari depan gak bisa, gimana kalau nyerang lewat belakang? Ya, nggak tahu dari mana dia ini dapat ide buat nyoba nyerang para harbinger ini dari belakang. Ya, kayak ngeflank gitulah. Nah, cuman ya, kalau semisal dia ini mau ngeflank, ya ini ya harus cepet-cepet lah, biar dia ini gak ketahuan. Akhirnya di saat itu si Johnson ini nekat buat nyerap kekuatan astral yang lebih banyak dari biasanya. Wis dia ini ngejebol limitnya gitulah. Amazing! Dan dengan kekuatan astral itu, dia ini ngesummon Aeton dari tamengnya, sebuah kereta kencana kosmik gitulah. Anjay. Terus juga, dia ini bisa ngubah kapaknya ini jadi tombak gitu. Ya, nggak penting sih, wis bola. Dan dengan mengendarai Aeton, si Johnson ini langsung OTW ngeflank buat nyoba nyerang para harbinger dari belakang. Nah, pas si Johnson ini OTW ngeflank, tubuhnya si Johnson ini nggak sengaja bertabrakan sama kekuatan destruktif para harbinger. Iya, mati kudasai. Nah, tapi anehnya, tubuhnya dia ini nggak hancur. Malahan, kekuatan destruktif itu beresonansi sama kekuatan astral yang ada di dalam tubuhnya. Ya, malah ngebikin dia ini jadi OP gitulah. Plot armor MC. Anjay. Dan hal itu pun ngebikin dia ini bisa nerabas kekuatan destruktif yang ada di sekitarnya. Dan dia ini pun berhasil buat sampai di bagian belakang garda para harbinger. Dan di belakang garda para harbinger, dia ini ngelihat The Endless One, sebuah sumber kekuatan para harbinger. Dan ya, tanpa banyak bacot, dengan kekuatan astral yang beresonansi dengan kekuatan destruktif harbinger, dengan kapaknya, si Johnson ini langsung hancurin The Endless One. Ledakannya sangat besar sampai membangunkan Raja Neptunus. Oh, apa itu? Terus setelah dia ini ngehancurin The Endless One, dia ini nyerap dan ngesegel sisa-sisa kekuatan Endless One ke dalam kapaknya.
Dan para Celestial ini pun menang. Yeay. Ya, akhirnya Battle of the End ini pun berakhir. Para Harbinger ini udah hilang semua. Dan karena kehebatan dan pengorbanannya, si Johnson ini pun diangkat buat jadi Sovereign of Realm, atau artinya itu sang penguasa alam. Anjay. Ya, dia ini jadi sosok yang dihormati gitulah di alam celestial. Dan sekarang dengan kekuatan barunya, ya kekuatannya dia ini tuh yang gabungan dari kekuatan astral dan kekuatan destruktif itulah. Nah, dengan kekuatan barunya itu, mulai sekarang si Johnson ini ngejalanin tugas suci barunya buat ngelindungi dan ngebangun lagi tatanan alam semesta yang seimbang, sakinah, mawaddah, warohmah. Dan di sisi lain, dia ini juga punya tugas buat ngecegah biar The Endless One sama para Harbinger ini nggak bakal bangkit lagi. Tamat.